Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dendra Askara Nalayaan. Pada hari ini, saya akan menceritakan cerita yang berjudul Taken Dandok. Simak cerita ini baik-baik ya. Pada zaman dahulu kala, di kampung nama Ohiltel terjadi sebuah peristiwa yang tidak terlupakan oleh masyarakat kampung itu. Peristiwa itu menjadi kisah bernama Taken Dandok. Dalam bahasa Kei, Taken Dandok berarti nenek yang duduk seperti batu. Konon pada waktu itu, masyarakat kampung Ohiltel bekerja sebagai petani atau sebagai nelayan. Kampung itu berada di pesisir pantai. Pada kampung itu, hiduplah seorang nenek bersama dengan kedua cucunya. Cucunya yang kakak berumur 15 tahun, sedangkan yang adik berumur 12 tahun. Pada suatu hari, musim angin timur tiba. Musim yang paling ditakuti oleh masyarakat kampung itu. Karena masyarakat tidak bisa melaut untuk mencari ikan dan siput. Nenek pun berpikir bahwa jika musim angin timur tiba, akan banyak buah kenari yang jatuh karena diterpa angin kencang. Jadi, nenek mengajak kedua cucunya untuk pergi ke hutan. Cucuku, nenek akan pergi ke hutan untuk mencari buah kenari. Musim angin begini, buah kenari banyak yang jatuh. Apakah kalian mau ikut? Ya, aku mau ikut, Nek. Aku juga, Nek. Aku mau ikut. Pada keesokan harinya, sebelum matahari tampak di ufuk timur, nenek bersama kedua cucunya pergi ke hutan dengan membawa obor untuk menerangi jalan. Dengan obor, hewan liar juga akan menjauh. Selain itu, para cucu nenek membawa seloi atau keranjang yang dibuat dengan daun kelapa. Orang Kei menyebutnya seloi. Nenek pun juga membawa parang selain obor. Saat sampai di hutan, mereka sangat senang karena melihat banyak buah kenari yang telah berjatuhan. Mereka pun mengumpulkan buah kenari dari pohon satu ke pohon lainnya. Tiba-tiba, saat mereka sedang memungut buah kenari, tiba-tiba langit mulai hujan pun turun. Mereka pun segera mencari tempat perlindungan. Nenek pun melihat sebuah goa yang cukup untuk mereka bertiga tempati. Saat sedang berada dalam goa, mereka mencium bau yang sangat busuk, seperti bau kentut. Si adik menanyakan kepada si kakak, "Kak, apakah kamu kentut?" "Tidak, bukan aku. Mungkin kamu kali yang kentut." "Kalau bukan kakak yang kentut, berarti nenek yang kentut." "Jangan asal tuduh kamu. Nenek tidak kentut," jawab nenek dengan nada yang keras. "Kalau begitu, kita buat saja sumpah. Siapa yang kentut di goa ini, dia tidak akan bisa keluar dari goa ini selama-lamanya."
Demikianlah isi sumpah mereka. Tidak lama kemudian, langit mulai cerah. Burung-burung pun mulai berkicau. Cit, 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 cit. Mereka pun segera mengumpulkan barang-barang agar segera kembali ke kampung. Nek, ayo kita pergi. Hujannya sudah reda. Ayo kita kembali ke kampung. Tetapi tidak ada jawaban dari nenek. Saat mereka kembali ke dalam gua untuk mengecek nenek, mereka sangat terkejut karena melihat nenek yang duduk kaku di atas batu. Mereka menarik nenek, tapi nenek tidak ada bereaksi apa-apa. Nek, ayo nek, kita keluar. Ayo nek, ayo kita keluar. Ayo nek. Segala cara sudah dilakukan, tetapi nenek tidak bergerak. Mereka pun mencoba untuk meminta pertolongan. Tolong, tolong, siapapun tolong kami. Tolong, tolong, tolong kami. Tapi tidak ada jawaban karena hutan itu sangat sepi. Si kakak memutuskan untuk kembali ke kampung, sedangkan adik yang menjaga nenek tetap dalam gua. Si kakak berlari ke kampung dan mencari pertolongan. Si kakak pun kembali dengan para warga kampung berbondong-bondong untuk menyelamatkan nenek. Para warga terkejut melihat nenek yang duduk membatu di atas batu. Salah satu dari mereka pun berkata, "Ambil alat-alat untuk melepaskan nenek." Ada yang menggali batu, ada yang menarik, ada pun yang mendorong. Tetapi semua usaha itu tidak ada yang berhasil. Di sisi lain, nenek menangis dan bahwa neneklah yang kentut saat dalam gua. Nenek telah mengakui bahwa neneklah yang kentut. Tiba-tiba, tubuh nenek berubah menjadi batu. Mulai dari kaki, pinggang, dada, sampai ke kepala nenek berubah menjadi batu. Para cucu nenek sangat sedih dan merasa kehilangan karena nenek yang mereka sayangi telah berubah menjadi batu. Satu persatu orang pun keluar dari goa itu. Para warga menamakan goa itu menjadi Taken Dandok, atau bisa disebut nenek yang duduk seperti batu. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini adalah semua orang harus selalu jujur, karena jujur akan membawa keselamatan. Sebaliknya, kebohongan akan ditimpa mara bahaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.